Almarhum Baharudin Jusuf Habibie atau yang kita kenal dengan B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936 dan wafat pada tanggal 11 September 2019 di umurnya yang ke-83. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. Pak Habibie sempat bekerja di Jerman. Namun, saat diminta Presiden Soeharto untuk berkontribusi di Indonesia, beliau akhirnya pulang ke Indonesia dan memberikan pelayanan dengan memimpin lembaga industri pesawat terbang Nurtanio, Lipnur, atau sekarang bernama PT Dirgantara Indonesia. Pak Habibie juga menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun. Itu adalah contoh beliau berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada Indonesia. Akuntabel. Contoh dari perilaku akuntabel yang dapat kita pelajari dari almarhum B.J. Habibie adalah kedisiplinannya. Beragam gelar pendidikan dan kesuksesan di bidang iptek mustahil ia dapat tanpa kedisiplinan yang tinggi. Contoh kecil dari kedisiplinan seorang B.J. Habibie ialah caranya dalam membagi waktu. Pak Habibie juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, terutama terkait pesawat. Beliau kompeten di bidangnya, dibuktikan dengan sempat belajar teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang ITB pada tahun 1954. Setahun kemudian, beliau memilih menekuni studi spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen University, Jerman Barat. Harmonis. Beliau menunjukkan sikap harmonis dengan memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa beliau menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan suka menolong orang lain. Loyal. Bapak Habibie bersedia saat diminta Presiden Soeharto pulang ke Indonesia karena faktor keadaan dan situasi. Dalam sebuah bukunya berjudul Habibie dan Ainun, secara tegas dan gamblang ia menegaskan kala itu Jerman menawari Habibie untuk menjadi warga negara kehormatan. Sebuah tawaran yang amat jarang diberikan oleh Jerman. Namun, B.J. Habibie lebih memilih setia menjadi warga negara Indonesia dan menolak tawaran Jerman. Pada tahun 1950-60-an, industri pesawat sedang berlomba membuat pesawat yang semakin besar dan cepat. Namun, hal tersebut menyebabkan sering terjadinya kegagalan struktur. Dengan sikap adaptif, Pak Habibie menemukan teori crack atau teori perambatan keretakan untuk menghitung dan memprediksi titik retak, sehingga materi pesawat dapat diperkuat dengan lebih presisi. Hal tersebut menunjukkan contoh sikap adaptif Pak Habibie. Kolaboratif. Dikutip dari pandangan oleh El Misbah Hidayat dalam bukunya Reformasi Administrasi, Kajian Komparatif Pemerintahan 3 Presiden. Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-hari pun, Habibie melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentrisme sektoral antar menteri. Hal itu menunjukkan bahwa beliau mendukung kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.